Pro 1 RRI Makassar. Lintas Makassar Pagi. Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih kembali kami ucapkan untuk Anda yang masih setia bersama kami di FM 94,4 dalam Lintas Makassar Pagi. Untuk edisi hari ini Jumat 16 September 2022 dan masih bersama saya Arfan di ruang dengar Anda. Nah, tadi kita sudah lewatkan satu program kita yaitu Opini Publik yang akan kita lanjutkan pembahasannya sampai pukul 10 pagi ini dalam dialog interaktif Lintas Makassar Pagi. Masih dengan topik yang sama ya, tarif ojol yang naik, siapa yang diuntungkan? Nah, pendengar dimanapun berada, khususnya masyarakat juga Sulawesi Selatan, Makassar pada khususnya, di mana sudah ditetapkan ini informasinya, kenaikan tarif ojek online yang merupakan dampak dari kenaikan harga BBM, ya, di mana di seluruh Indonesia sudah diputuskan ya oleh Kementerian Perhubungan yang mengatur kenaikan tarif ojol berdasarkan zona setiap daerah. Zona 3 itu Sulawesi Selatan terdapat di dalamnya ya, zona 3. Dan zona 3 yang meliputi Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara dan sekitarnya, Maluku dan Papua. Nah, wilayah ini ditetapkan batas bawah dari 2.100 naik menjadi 2.300 atau naik 9,5%. Batas naiknya itu 5,7% dari 2.600 menjadi 2.750. Untuk biaya jasa minimal zona 3 yaitu 9.200 hingga 11.000. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Hendro Sukiatmo juga menyatakan penyesuaian biaya jasa ini dilakukan dalam rangka adanya penyesuaian terhadap beberapa komponen biaya jasa seperti BBM, UMR, dan komponen penghitungan jasa lainnya. Nah, tadi pagi kita sudah menyebutkan beberapa faktor-faktor yang mungkin masyarakat menilai siapa yang dirugikan, siapa yang diuntungkan. Tapi rata-rata ini menyatakan bahwa aplikator nih yang ngambil untung terlalu banyak atau gimana. Tapi kita akan ulas lebih lanjut mungkin terkait kenaikan tarif ini dulu ya, karena saya sudah bersama narasumber kita Pak Husni Mubarak, Kepala Seksi Lalu Lintas Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah 19 Sulselbar yang saat ini bersama kita. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi Pak, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Iya, Pak Husni Mubarak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik. Ya, mohon maaf ini kita ganggu waktunya pagi ini, lagi berada di Jakarta Pak ya. Iya, ini lagi ada dinas di Jakarta Pak. Baik. Ini beberapa waktu sudah berjalan ya tarif baru khusus di Indonesia termasuk Sulawesi Selatan. Nah, ini masih dinilai kurang berpihak kepada driver ataupun pengemudi dan juga masyarakat masih merasa terbebani begitu. Nah, carut marut ataupun mungkin yang pertimbangannya siapa yang diuntungkan ini belum tahu nih siapa yang diuntungkan. Tapi mungkin kita ke Pak Husni Mubarak dulu nih selaku Kepala Seksi Lalu Lintas Balai Pengelola Transportasi Darat. Kenaikan ini sudah melalui penelitian atau penilaian seperti apa sih sebenarnya sehingga diambil keputusan seperti ini dari Menhub? Iya Pak, baik, terima kasih Pak atas ininya ya, kesempatannya. Kami mengucapkan terima kasih pada RRI mengundang kami untuk memberikan penjelasan terkait isu yang lagi hangat saat ini. Yang pertama Pak, yang kami ingin sampaikan bahwa situasi ini memang situasi yang tidak kita inginkan semua. Dan situasi ini memang bukan hanya di Indonesia, memang ada situasi global yang saat ini memang sudah mendukung perekonomian dunia saat ini. Dan ini dampaknya berdampak terhadap kenaikan BBM yang sebelumnya didahului dengan karena fiskal kita kan yang ini akhirnya pemerintah mengambil keputusan yang sangat berat dan harus memilih keputusan ini menaikkan BBM dan akhirnya juga dampaknya adalah kenaikan terhadap tarif ini yang pasti akan terkoreksi juga tarif angkutan termasuk di ojol. Kemudian yang saat ini kan juga pemerintah sudah menyiapkan, pemerintah daerah melalui sana untuk mengantisipasi atas dampak-dampak dari kenaikan BBM ini. Kalau bicara siapa yang diuntungkan
diuntungkan, siapa yang dirugikan. Kita memang ini sangat berat, kita juga ya situasinya memang saat ini memang tidak menguntungkan. Untuk keputusan Kementerian Perhubungan sudah menaikkan tarif batas bawah, batas atas melalui KP 667 tahun 2022 tentang penyesuaian jasa layanan, tentang pedoman perhitungan biaya jasa penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, yang dilakukan dengan aplikasi ini sudah memperhitungkan dengan matang aspek supply dan demand-nya, aspek masyarakat yang kita lindungi, dan aspek dari Gojek sendiri. Teman-teman di ojek online tentu mengharapkan tarif yang setinggi-tingginya, Tetapi tarif yang sangat tinggi ini juga akan menyebabkan pengguna jasa ini merubah perilakunya dalam menggunakan transportasi online. Nah, ini yang kita sementara sangat berhati-hati dalam menetapkan ini agar semua baik itu pengguna jasa maupun penyedia jasa atau operator ini semua sama-sama tidak ada yang begitu berdampak terhadap kenaikan BBM ini, dan semua sistem pasar transportasi online ini tetap berjalan sehat dan berjalan baik dengan tetap mengutamakan keselamatan dan keamanan penumpang di jalan. Untuk sementara mungkin seperti itu untuk diskusi kita dari saya, Pak. Iya, baik. Nah, dari keputusan ini tentunya banyak dari para driver juga merasakan kalau ini tidak mengakomodir ya para driver ini, di mana kenaikan ini masih sangat kurang dirasakan oleh mereka nih, karena masih cukup belum menutupi biaya operasional dan sebagainya, karena kebanyakan juga di aplikator yang juga menaikkan juga nih potongan kepada mereka. Nah, masyarakat pun kalau di atas apa yang diputuskan ini juga semakin memberatkan begitu ya. Tapi ini gimana nih cara perimbangannya kira-kira nih ya Pak ya, Pak Husni Mubarak, adakah dialog-dialog lagi atau adakah mungkin pertimbangan-pertimbangan lain, karena mungkin dari beberapa daerah ada desakan-desakan dari para driver transportasi online ini yang menginginkan itu biasanya tarif yang naik itu 20-30% agar sama-sama imbang katanya. Untuk ada yang menarik Pak dari kenaikan ini, dari angka persentase yang naik, yang terutama di zona 3 Pak. Kalau di zona lain, terutama di zona 3 dan berdasarkan KP 667 ya, dan di tarif minimal. Kalau di zona 3 itu kenaikan tarif minimalnya itu 31-4%. Sementara kenaikan di tarif di ininya 31,4% sampai dengan 10,0%. Jadi dari 10.500 menjadi 11.000 dari 10.500 sampai dengan 13.000. 13.000. Ya, 1.500 itu yang di zona 3 tarif minimalnya. Yang sebelumnya 7.000. Jadi tarif minimal yang lebih besar kita naikkan. Tarif minimal yang lebih besar, kenaikan tarif minimal yang lebih besar. Nah, ini ini adalah salah satu indikator bahwa pemerintah benar-benar mempertimbangkan teman-teman ojol ini, terutama pengemudi atau mitra dari aplikasi ini, dengan menaikkan tarif minimum ini yang lebih besar daripada komponen-komponen lainnya, agar setiap sekali transaksi mereka ya sudah minimal pasti akan mendapatkan biaya 10.500 ditambah dengan 1 kilometernya itu 2.500 atau sekitar 12.000
minimal 12.600 saat ini. Itu tarif minimal sekali melayani. Nggak ada lagi yang tarif 5.000, 6.000 yang kalau ada yang turun dari itu berarti itu sudah melanggar dari KP ini. Dan nah, untuk dari aplikator dengan mitra ya tentu ini kita terbuka teman-teman dari pengemudi apabila memang ada ini dengan aplikatornya silahkan selesaikan dulu secara internal. Apabila memang tidak bisa ya, kemudian bisa ke mediasi melalui Kementerian Perhubungan. Kami sebagai pelaksana teknis di wilayah zona 3 atau di BPTD ini ya ikut ikut membantu apa yang menjadi kebijakan dari pusat. Baik, nah ini dari masyarakat tadi juga sudah kami buka ruang publik untuk berkomentar ataupun juga menyampaikan mungkin pandangannya. Dan rata-rata pengennya bahwa pemerintah dalam hal ini tadi Bapak menyebutkan dari Kemenhub ini yang akan menjembatani. Nah, ada nggak nih upaya dari Kemenhub untuk menekan ini pihak dalam hal ini operator atau aplikator begitu untuk tidak dengan kenaikan tarif ini juga menaikkan potongan mereka nih kepada para driver. Nah, ini yang menjadi sorotan bahwa aplikator ya nggak mau rugi lah. Naikkan tarif justru naikkan juga nih potongan kepada drivernya gitu. Jadi di sisi lainnya itu nggak ada yang merasakan dampak dari kenaikan ini. Ya, kalau ini akan menjadi ini menjadi internal ya, yang diatur domain mereka internal, ya. Ya, domain mereka antara mitra dan aplikator ya. Ini menjadi dominan mereka dan tentu ada institusi-institusi yang lebih berhak untuk melindungi pekerja-pekerja yang berada di bawah naungan aplikator. Tetapi untuk kebijakan yang telah dikeluarkan ini dari Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan itu saat ini sedang melakukan survei persepsi masyarakat terhadap penyesuaian biaya tarif ojek online yang baru saja dikeluarkan ini. Dan itu juga sudah dilakukan di seluruh Indonesia, termasuk dari sisi pengemudinya, mitranya, dan dari sisi pengguna jasanya. Dan ini yang sementara kami menunggu hasilnya, dan mudah-mudahan survei ini yang dilakukan secara online juga bisa menjadi kita membantu pemerintah mengambil kebijakan dan mendapatkan gambaran seperti apa kebijakan yang telah dikeluarkan melalui KP 667 tahun 2022 ini. Artinya masih akan ada terbuka pintu untuk perubahan begitu Pak ya? Ini sangat dinamis. Dinamis ya? Sangat dinamis tarif. Tapi saya tidak mengatakan bahwa ini juga sangat mudah untuk dirubah karena ini sudah melalui kajian. Iya, tapi namanya sangat dinamis karena memang situasi keadaan kita sekarang memang sulit, tidak mudah secara ekonomi makro dari global Asia Pasifik sampai ke berdampak ke negara kita, ini memang juga tidak menguntungkan semua pihak, sangat berat. Dan tentu kami lihat dari pemerintah yang diprioritaskan paling utama diselamatkan adalah masyarakat yang kelasnya paling rentan dengan situasi saat ini yang kami lihat. Baik. Nah, pendengar dimanapun berada, mungkin itu bocoran-bocorannya mengapa kenaikan tadi berdasarkan survei dan pertimbangan yang begitu panjang begitu ya, atau banyak hal yang dipertimbangkan sehingga kenaikan tarif seperti itu. Nah, untuk menyesuaikan di mana ini dipikirkan juga bagaimana masyarakat, kemampuan masyarakat dan juga driver dan juga aplikator di mana ini bisa mematuhi begitu ya kesepakatan ini agar tidak ada yang bermain juga di bawah agar lebih sehat begitu persaingan antara aplikator di online ini Pak ya. Nah mungkin karena waktu juga nih waktunya Bapak Husni sangat sempit bersama kita pagi ini pendengar. Saya mau dengar mungkin
closing statementnya, harapannya kepada para driver di luar sana nih Pak yang merasakan dampak ini, mungkin karena tadi ada angin segar bahwa ini nanti dilihat hasil surveinya seperti apa, kemungkinan masih dinamis, gimana, mungkin ada angin segar ini untuk mereka biar tetap semangat dulu untuk beraktivitas. Siap. Iya, Iya, silakan terima Pak. kasih Pak. Untuk ini saya tidak membuka tidak ingin memberikan angin segar karena memang situasi saat ini memang berat ya, situasinya memang tidak menguntungkan untuk semua pihak, tetapi yang kami harapkan dari kami pemerintah tetap memprioritaskan melindungi, kalau dari Kementerian Perhubungan ya, strength kita yang utama adalah keselamatan orang dalam melakukan transportasi, melakukan perjalanan, termasuk dalam melakukan perjalanan menggunakan sepeda motor dengan jasa. Nah, untuk pasar transportasinya agar semua, terutama teman-teman ojol, teman-teman driver online ini, kami mungkin tetap akan mempertimbangkan mempertimbangkan apa yang menjadi harapan-harapan teman-teman dengan secara cermat mempelajari apa yang menjadi masukan-masukan dari teman-teman ojol. Tetapi juga secara berimbang, kami juga tetap akan mempertimbangkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat pengguna jasa. Karena kami sangat paham bahwa apa yang dilakukan teman-teman ojol ini adalah sifatnya masih bisa dibilang reaktif ya. Dan reaktif karena ini kan belum dijalani. Coba kalau misalnya kami menaikkan tarif nih, menaikkan 50%. Apa nggak lari nanti ininya? Apa nggak lari nanti penumpangnya? Malah semakin berkurang kan sama juga. Jadi memang ini sangat hati-hati kita melakukan karena ada yang kita perhitungkan juga itu adalah keinginan dan kemampuan membayar atau willingness to pay dari dan ability to pay dari pengguna jasa ini, itu yang menjadi perhitungan juga dalam penetapan tarif ini. Jadi kalau misalnya kita menaikkan tarifnya, tetapi ability to pay-nya pengguna jasa ini tidak sanggup, ya sama aja. Iya, sama aja. Siapa yang akan menggunakan jasa itu? Jadi kita tetap berada pada sisi yang seimbang, bagaimana agar keseimbangan pasar online ini tetap bisa terjaga dengan tetap mengedepankan keselamatan dan keamanan pengguna jasanya. Mungkin seperti itu dari kami, Pak. Baik, terima kasih untuk waktunya pagi ini Pak Husni Mubarak, walaupun di tengah-tengah aktivitasnya di Jakarta ya, sudah bersama kami memberikan penjelasan terkait tadi Pak ya, yep. Jabatan saya Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dan Angkutan Jalan ya, baik. Angkutan Jalan, ya. Baik, terima kasih Pak Husni Mubarak. Terima kasih, Pak. Mudah-mudahan lancar kegiatannya, ya sehat selalu Ya, dan lain kali mungkin kita bisa membahas lebih panjang lagi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Terima kasih Pak Husni Mubarak, Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan begitu ya. Untuk wilayah 19 Sulselbar sudah bersama kita di sela-sela aktivitas rapatnya nih di ibu kota. Ya, nah seperti itu mungkin pertimbangan dari Kementerian Perhubungan terkait peraturan ya. Penetapan tarif ojek online ya. Nah, kalau Sulawesi Selatan itu masuk tadi zona 3 ya. Dan ini dalam keputusan Menteri Perhubungan nomor KP 667 tahun 2022 tentang pedoman penghitungan biaya jasa penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi yang ditandatangani pada 7 September 2022. Ini masih dinamis, masih ada beberapa survei, tentunya bagaimana perkembangannya nanti akan dilihat dan akan dikaji lagi oleh pemerintah. Dan ini sangat berat memang juga sudah diakui tadi Pak Husni bahwa kenaikan ini memang untuk mencari bagaimana titik imbangnya, tidak terlalu memberatkan masyarakat agar transportasi online ini juga tidak serta-merta ditinggalkan oleh masyarakat begitu ya. Dan pengemudi juga bisa mendapatkan sedikit atau mungkin perubahan dari
kenaikan harga BBM ini ada yang bisa dapat value-nya ya. Nah, mudah-mudahan tetap bersama dan kita akan lanjut nanti perbincangan kita dalam dialog interaktif Lintas Makassar pagi ini. Tetaplah bersama kami masih di dialog interaktif Lintas Makassar pagi. Kita hadirkan suatu persembahan untuk Anda di kesempatan pagi ini, ada Laluna September Ceria. Gersang dan menyakitkan, kau datang menghantar berjuta kesejukan. Kasih kau beri udara untuk nafasku, kau beri warna bagi kelabu jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Korita Karnawati, Kepala BMKG, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Republik Indonesia yang ke-77.
Memasuki tahun yang ke-77, RRI sebagai media penyiaran publik yang independen, netral, dan tidak komersial harus terus memanfaatkan momen dengan tetap mengeluarkan kreativitas untuk memberikan informasi yang objektif kepada warga negara Indonesia. Semoga RRI dapat menjadi lembaga penyiaran publik yang selalu menginspirasi dan dipercaya oleh publik, serta dapat menjaga citra positif bangsa Indonesia di dunia internasional. RRI sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Dr. Muhammad Fajrul Rahman, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Kazakhstan, merangkap Republik Tajikistan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-77 Radio Republik Indonesia. Teruslah mengudara, memberikan informasi dan mendidik para pendengarnya. Tetap semangat mengudara untuk mencerdaskan generasi bangsa Indonesia. Mari bersama pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. RRI sekali di udara, tetap di udara. Lintas Makassar Pagi. Baik, perjalanan Lintas Makassar Pagi kembali kita lanjutkan pendengar, masih bersama dalam dialog interaktif Lintas Makassar Pagi untuk edisi hari ini, Jumat 16 September 2022. Tarif ojol naik, siapa yang diuntungkan? Tadi sudah kita dengarkan penjelasannya bersama Bapak Husni Mubarak, Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dari Kementerian Perhubungan, terkait bagaimana penetapan tarif ini di Indonesia khususnya untuk transportasi online ini dipertimbangkan sebaik-baiknya agar tidak ditinggalkan oleh masyarakat yang merasa terbebani dengan naiknya tarif yang begitu tinggi, tapi transportasi online juga ini masih tetap bisa eksis dan juga drivernya khususnya para mitranya ini bisa merasakan juga nih kenaikan tarif yang berdampak juga dengan kenaikan harga BBM sebelumnya. Baik, saya selanjutnya akan hadir dengan narasumber kedua, yaitu Bapak Muhammad Jamail. Beliau adalah ketua dari Ojek Online Peduli Sulawesi Selatan yang sudah bersama kita pagi ini. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Jamail. Iya, selamat pagi Pak. Iya, apa kabar Pak Muhammad Jamail? Ya, alhamdulillah baik-baik. Baik, ya. Nah, Pak Jamail, terima kasih waktunya bersama kami di RRI Makassar. Nah, pagi ini kita berbincang tadi dari pukul 7 soal tarif ojek online yang naik per 11 September 2022 sesuai dengan keputusan dari Kemenhub ya. Nah, kita bertanya siapa yang diuntungkan. Namun rata-rata tadi kita dengarkan juga masyarakat menilai bahwa dalam hal ini masyarakat tidak diuntungkan, driver juga tidak diuntungkan. Tapi ini aplikator gimana nih ya, atau juga dari pemerintah bagaimana perannya. Tapi saya mau dengar dulu nih dari Ketua Ojek Online Peduli ya. Ini Pak Jamail udah berapa lama nih berkecimpung di ojek online ini? Kalau di ojek online sudah dari 2015. 2015. Iya. Nah, kalau di ojek online Peduli ini ada berapa anggota nih, Pak Jamail? Kalau pengurus kurang lebih sekitar 30-an, tapi kalau yang banyak simpatisannya. Banyak simpatisannya. Yeah. Iya. Nah, kemarin kan BBM naik, tarif belum naik. Seperti apa harapan dari para driver nih Pak sebelumnya untuk kenaikan tarif yang diharapkan sebenarnya sebelum keputusan ini? Iya, jadi terima kasih atas kesempatannya Pak. Jadi
pasca kenaikan harga BBM kemarin, jadi kami juga khususnya ojek online juga mengharapkan adanya kenaikan tarif agar bisa menutupi biaya-biaya atas dampak kenaikan BBM ini. Dan pada tanggal 11 kemarin memang Kementerian Perhubungan sudah menaikkan tarif khusus untuk ojek online. Jadi tarifnya itu dia naikkan khusus untuk pengantaran ojek online saja. Jadi untuk pengantaran makanan dan barang sampai saat ini itu belum ada keputusannya. Belum ada kenaikan. Nah, ini yang sekarang jadi permasalahan di teman-teman. Karena kan kalau mengantar makanan dan barang tetap juga menggunakan kendaraan dan BBM. Oleh karena itu kemarin kami sempat turun aksi di kantor DPRD sama kantor gubernur untuk disegerakan memanggil pihak-pihak aplikasi atau aplikator yang belum menaikkan tarif untuk pengantaran makanan dan barangnya. Untuk kenaikan jasa ya. Nah, berarti yang tarif untuk angkutan ya, orang gitu ya, untuk pengantaran orang itu yang sudah. Iya. Nah itu gimana menurut mitra-mitra atau mungkin dari Persatuan Ojol Peduli ini menerima nggak dengan kenaikan tarif yang sudah memadai kah atau masih dianggap kurang nih? Kalau untuk kenaikan tarifnya yang sudah disepakati oleh kementerian, kami secara menerima sih, tapi yang kami belum terimanya kenapa tarif untuk pengantaran makanannya sama deliverynya belum ada kenaikan. Nah, untuk komunikasi dengan aplikator tidak berjalan dengan baik atau gimana? Komunikasinya sampai saat ini mereka beralasan kalau itu tidak ada dalam peraturannya kementerian yang turun. Tidak mencakup dari keputusan ataupun jenis kementerian begitu ya? Iya. Artinya menjadi domain dari aplikator nih? Iya, kayaknya seperti itu, Pak. Oke. Jadi melakukan aksi kemarin desak ke DPR agar menjadi apa nih? Dalam hal ini kan sudah dijelaskan bahwa tadi domainnya aplikator nih. Gimana nih? Apa menjadi apa ya? Dari pemerintah diminta untuk menjadi memediasi ini atau gimana? Iya, kami sangat harapkan dari pihak pemerintah, baik dari anggota DPRD maupun dari pemerintah setempat untuk sama-sama memfasilitasi atau membuat kebijakan khusus untuk pengantaran makanan dan barang ini. Artinya ada 3 poin yang seharusnya dipenuhi, tapi baru 1 gitu ya? Iya. Oke. Emang seberapa berdampak nih dengan tidak dinaikannya 2 poin tersebut? Dampaknya teman-teman harus tetap menutupi kekurangan dari kenaikan harga operasional, Pak. Iya. Oke. Sedangkan dari segi itu tidak ada penambahan sama sekali. Dan ini juga ada yang mengatakan kalau dengan kenaikan tarif ini aplikator pun juga menaikkan potongan, Pak ya? Kalau dari segi potongannya aplikasi saat ini memang belum ada perubahan. Jadi kalau tarif naik, kalau tarif naik otomatis potongan mereka juga ikut bertambah juga. Jadi dari segi mereka ya untung buat aman-aman saja berarti ya. Iya. Nah ini yang menjadi penilaian tadi masyarakat kita mengenai ya bahwa ya yang diuntungkan di sini aplikasi lah, aplikator begitu ya. Di mana dengan kenaikan tarif ini setidaknya ini menjadi membantu operasional dari driver, namun dinaikkan juga nih potongan mereka nih. Harusnya potongan mereka kurangi agar driver dan konsumen bisa sama-sama merasa juga keuntungannya. Artinya sama-sama enak lah begitu anunya. Iya. Ya. Baik, ada juga yang mengatakan tadi masyarakat bahwa itu sudah cukup kok kenaikan tarif itu, kemudian aplikator juga memang sebagai
ininya yang berhak memutuskan bagaimana kepada mitranya potongan itu sudah dianggap bagus dan tergantung dari drivernya lagi nih. Sejak kenaikan harga BBM, mitra-mitra masih tetap semangat nggak nih Pak Jamail? Kalau pasca kenaikan ini, artinya teman-teman jalani saja Pak. Masih menjalani Masa- saja ya? Iya, karena berhubung juga mungkin ada pekerjaan yang lain. Nah, biasanya ya sebelum kenaikan BBM, harga BBM kemarin, itu biasanya nih, ini kan kalau setahu saya ya, kalau para driver atau apa ini, itu punya target gitu ya, dalam sehari. Iya Pak. Nah, Jadi setelah naik kenaikan harga BBM, tarif belum naik, itu tercapainya target, tetapi mungkin income-nya yang berbeda gitu ya. iya Pak. Artinya untuk saat ini Penghasilan posisinya berbeda. Turun drastis berapa nih Pak sebelumnya? kalau penurunannya itu berkisar 30.000 sampai 50.000 Per hari? dari sebelum kenaikan harga BBM. Dengan kenaikan tarif ini untuk satu pengantaran seperti itu ataupun mungkin dari sehari itu sudah bisa menutupi itu ya. Nah, Ya, kemudian jadi- dua poin ini lagi yang dicarikan. Jadi yang pola-pola yang dilakukan saat ini ya bagaimana? Cuman bisa bertahan saja dulu. Bertahan saja dulu. Iya. Oke. Nah, ada respon nggak dari hasil aksi kemarin? Kami sudah diadakan RDP oleh pihak DPRD provinsi. Tapi itu yang saya harapkan. Saya bilang tolong ditekankan lagi untuk tarif makanan dan pengantaran barangnya Pak. Karena jangan sampai hal ini berlarut-larut tidak direspon. Teman-teman juga makin hari merasakan dampak dan kerugiannya yang cukup besar. Harapan dari para driver untuk kenaikan harga atau tarif untuk makanan, food, dan juga barang ini berapa persen pengennya? Kemarin saya usulkan Rp500 saja Pak, sampai Rp1.000. Oh, hanya sekitar itu ya? Iya Pak, Oke. tidak banyak-banyaknya. Kita mengerti juga karena memang belum ada dalam regulasi ataupun dalam peraturan. Jadi kami hanya meminta kebijakan saja dari pihak masing-masing aplikasi dan pemerintah bisa membantu dan mengawal untuk khusus aspirasi ini. Ini karena food dan juga untuk delivery barang seperti itu cukup banyak begitu ya, cukup banyak dilayani oleh para Iya, driver Pak. juga ya. Iya. Dan ini kan sebetulnya nih usaha aplikasi ojek online ini yang jumlah orderannya kan banyak berpusat pada pengantaran makanan. Oke, lebih banyak di Iya. situ sekarang ya. Karena kalau pengantaran orang kan ya mungkin hampir sama seperti barang, tapi banyakan kan orang order yang makanannya orang tertarik di situ awalnya Pak. Oke. Nah, kemudian dalam hal ini karena belum ada kenaikan tarif untuk food dan juga delivery barang begitu ya. Ini para driver memilih-milih nggak nih menerima orderannya atau memang nggak boleh dari aplikator, harus terima semua? Kalau dari pihak kami, dari driver, kami tidak memilih-milih Pak. Artinya Tidak kami memilih-milih. anggap itu yang masuk adalah rezeki. Rezeki. Iya, dan kami kerjakan dan selesaikan secara baik dan profesional. Tapi kembali lagi kami sampaikan kepada pihak aplikasi untuk mengeluarkan kebijakan khusus untuk dua layanan tersebut. Karena tidak mungkin terus-terus seperti ini Pak, karena kasihan teman-teman juga biaya operasionalnya sudah semakin bertambah, baik dari pemeliharaan kendaraan, makan, minum, dan BBM-nya sendiri. Oke, apalagi makin banyaknya driver yang menggantungkan pendapatan begitu Pak ya, melalui transportasi online ini dari Iya. Jepang. Baik, biasanya operasional ini
dalam sehari ya. Kalau mungkin Pak Jamail juga turun lapangan juga ya, narik juga istilahnya ya. Iya Pak. Nah, sehari biasa biaya operasional berapa Pak Jamail? Untuk sekarang ini pasca kenaikan BBM itu dia berkisar 40.000 sampai 60.000 Pak. Per hari. Sebelumnya? Iya, sebelumnya kan hanya 20 sampai 40. Oh baik, sudah cukup bisa mengaspal begitu istilahnya ya dengan itu ya. Iya. Nah, sekarang harus 2 kali lipat. Nah, kemarin juga kan ada pembatasan tuh, pembelian BBM bersubsidi. Iya itu. Nah, Tapi- ada komplainan juga nih atau selesai sudah? Enggak juga, tapi tidak berlanjut. Tidak berlanjut ya, karena kan ada Iya. yang jadi viral itu gimana para driver ini hanya 1 kali katanya, aduh gimana caranya? Iya. Oke, jadi besar harapannya perjuangannya masih menginginkan ya 2 poin berikutnya lagi ya untuk pelayanan jasa untuk food dan juga delivery ini yang dituntut Iya, di Pak. wilayah Iya. Makassar dan sekitarnya. Kami tetap mengawal terus ini sampai 2 layanan tersebut bisa ada penyesuaian tarif. RDP-nya pertama sudah selesai tapi belum memuaskan, belum ada respon Iya. juga dari yang ditunggu aplikatornya nih yang bagaimana nih? Bagaimana? Iya, sambil kami cari jalan-jalan lain. Apakah kami ketemu Pak Wali Kota, ketemu Pak Gubernur, atau langsung ke pusat? Jelasnya bagaimana supaya ini barang-barang bisa segera direalisasikan. Artinya ada keputusan dari kementerian juga ya yang Iya. kuat dipegang oleh para driver ini, bisa menekan para aplikator untuk menekan tarif juga nih untuk food dan sebagainya ya. Iya, iya. Oke, mungkin harapannya Pak melalui RRI pagi ini kepada mediator khususnya dari DPR ataupun dari kementerian ya, kepada masyarakat begitu ya. Pelayanan ojol ini masih tetap melayani masyarakat kok ya, walaupun masih ada keinginan mereka yang dituntut untuk perbaikan nasib ya. Ada yang ingin disampaikan Pak Jamail kepada masyarakat dan juga Mungkin harapannya yang ke kami depannya? ingin sampaikan kepada pihak khususnya pemerintah, kami memohon karena kami ini hanya masyarakat kecil dan profesi kami ya salah satu profesi yang banyak membantu masyarakat. Tolonglah kami diperhatikan, didampingi setiap ada persoalan-persoalan untuk hal-hal yang istilahnya untuk orang banyak, baik untuk pihak driver dan untuk masyarakat seperti itu. Baik, terima kasih untuk waktunya Pak Muhammad Jamail, Ketua Ojol Peduli Sosial sudah bersama kita mendengarkan apa yang menjadi keluh kesalnya dengan kenaikan tarif ojol ini, siapa yang diuntungkan, bersama juga tadi dari pihak Kemenhub, bagaimana tarif ini dianggap titik temu agar masyarakat tidak meninggalkan juga nih transportasi online ya. Baik, terima kasih Pak Muhammad Jamal. Mudah-mudahan sehat terus mengusung aspirasi para driver ini agar bisa tercapai, agar sama-sama enak lah ya, begitu ya. Operasionalnya bisa tertutupi, kerjanya nyaman jadinya. Oke, terima kasih Pak Muhammad Jamal. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kita sudah ngorek-ngorek informasi ya. Nah, ternyata penerapan tarif dari Kemenhub tadi sudah dianggap diterima lah ya. Karena ini sudah bisa mengakomodir biaya operasional, walaupun tadi dikatakan juga dari aplikator menaikkan juga nih potongannya. Tapi itu diterima kok oleh para driver, khususnya di Sulawesi Selatan di Makassar. Nah, yang menjadi keputusan ini hanya untuk angkutan orang. Nah, ini yang dinanti sekarang, bahwa para driver ini menuntut bahwa untuk pelayanan food, ya, pengantaran makanan, jasa dan juga pengantaran barang, ini yang harus ada penyesuaian tarif. Tidak tinggi-tinggi, Rp500 sampai Rp1.000 itu kenaikan tarif yang mereka inginkan. Namun karena ini menjadi domain dari pihak aplikator, para driver ini pengennya ada mediasi. Nah, sudah dikatakan tadi sudah ada mediasi dari pemerintah, dalam hal ini DPR ya, yang ini, tapi masih belum ada respon dari pihak aplikator. Nah, mudah-mudahan ini bisa direspon baik oleh pemerintah pusat, dalam hal ini dikeluarkan juga nih
keputusan terkait penetapan tarif kedua komponen ini ya. Ya, karena yang diketahui adalah dalam keputusan nomor 667 ini terkait tarif biaya jasa penggunaan sepeda motor dan sebagainya ini khusus mungkin berlaku pada angkutan orang, namun tidak untuk aplikasi khususnya pengantaran makanan, dan ini menjadi tuntutan mereka agar bisa juga dinaikkan atau disesuaikan tarifnya. Oke, baik. Terima kasih untuk masyarakat, mungkin bagaimana itu tetap menjadi pilihan Anda, tetap menjadi domain pilihan Anda menggunakan transportasi online ataupun juga transportasi massal lainnya seperti PT-PT dan lain-lainnya di Kota Makassar. Namun bagaimana tarif yang diberlakukan sejak 11 September ini mudah-mudahan menjadi solusi juga ya, tetap masyarakat berputar roda ekonominya begitu ya. Tarifnya tidak memberatkan para pengusaha angkutan maupun juga driver, dalam hal ini transportasi online juga bisa menutupi biaya operasionalnya dikenaikan dari dampak ya kenaikan harga BBM di awal September 2022 tahun ini. Baik, terima kasih untuk semuanya yang sudah bersama kami di pagi ini, khususnya di Lintas Makassar Pagi dalam dialog interaktif kita. Terima kasih sekali lagi untuk perhatiannya dan juga kebersamaannya. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita akan berjumpa lagi dengan topik-topik menarik lainnya yang kita bahas di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Saya Arfan dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjalan di tepi pantai, tertiup angin berhembus, sejukkan hati, damaikan diri, melihat biru